Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Mari kita manfaatkan nikmat yang diberikan Allah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diingatkan tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, saya akan memulai dari surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang membawa Al-Quran. Bisa dilihat surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansusu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita, yang pertama, perhatikan adat-adat di dalam majelis. Lebih-lebih majelis kita ini adalah majelis ilmu. Bapak Ibu, majelis itu apa? Perkumpulan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita yang disebut majelis itu yang seperti apa? Gerombolan itu majelis. Gerombolan, kelompok itu majelis. Baik. Sekarang ini ada macam-macam majelis. Ada majelis circle. Wah, itu circle beda. Wah, ini bukan bestie saya. Beda lagi. Macam-macam. Bahkan majelis CB itu bisa jadi lebih rekat daripada majelis taklim. Yeah. Majelis bola itu bisa jauh lebih nekat dan lebih solid dibandingkan majelis taklim. Majelis itu ternyata sebagaimana kita ketahui, komunitas pun adalah bagian dari majelis. Ulama menjelaskan beberapa hal tentang majelis. Ada yang menyampaikan kenapa menggunakan kata jalasa bukan qu'ada. Jalasa itu bermakna bergerak, duduk dari tempat yang rendah ke yang tinggi, atau dari posisi berdiri diminta untuk duduk, artinya ada pergerakan. Tapi ketika menggunakan qu'ada, artinya sudah duduk, tidak bergerak lagi. Ada juga yang menyampaikan bahwa menggunakan kata jalasa bermakna duduk dari posisi di bawah ke atas,
Sementara mu'adda dari posisi tinggi ke posisi rendah. Sehingga kata majelis disambungkan dengan kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Majelis itu mengantarkan orang-orang menjadi beriman dan berilmu. Jadi sekali lagi mengantarkan kita menjadi orang yang semakin beriman dan berilmu. Dan orang inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina utul ilma darajat akan dinaikkan derajatnya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Di dalam hadis yang kita ketahui mendapat keutamaan berapa derajat Bapak Ibu? Ada yang menyebut 27 derajat, ada yang pertama lain ada 25 derajat. Namun di sini untuk orang yang berilmu itu derajatnya Allah yang menentukan. Apakah 100 derajat, apakah 1000 derajat, sehingga Allah bima ta'maluna khabir. Demikian penutup ayatnya. Allah Maha teliti siapakah yang layak untuk ditingkatkan atau ditinggikan derajatnya berdasarkan keilmuan dan amal yang dikerjakan. Jadi sekali lagi, siapa yang ingin derajatnya ditinggikan, ada dua, di dalam tafsir Al-Quran disampaikan ada dua orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajatnya. Jadi ketika hari ini kita merasa urip kok gini-gini aja, dan derajat ini ada di hadapan manusia dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang alim, seorang pengajar, seorang pendidik, seorang guru yang dia mengajarkan ilmu dengan adabnya. Dan yang kedua adalah muta'allim atau seorang murid, seorang santri, seorang penuntut ilmu yang ketika dia mencari ilmu dia juga mengamalkan adab-adabnya. Pendidik dengan adabnya, murid atau santri dengan adabnya. Dua orang ini yang oleh Allah akan ditinggikan derajatnya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, seseorang yang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan adabnya, itu derajatnya tidak begitu tinggi. Kenapa? Karena bisa jadi banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Mau pinter itu, nah itu kan berilmu tidak beradab. Menggunakan ilmunya bukan untuk sesuatu yang baik. Sehingga kita diingatkan Bapak dan Ibu kaitannya dengan adab. Sekali lagi, adab ini akan mengantarkan hidup kita menjadi mulia, tidak hanya di hadapan sesama kita, tetapi juga di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di hadapan makhluk yang lain. Bahkan kita diingatkan kaitannya dengan adab ini, mulai ilmu dan adab ini di dalam surat Al-Jum'ah, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Walaupun kita ini mungkin hari ini kita dianggap orang-orang yang tidak begitu hebat di pandangan orang lain, bahkan bangsa kita tidak begitu hebat di hadapan bangsa yang lain. Tetapi sejatinya ketika kita mengamalkan apa yang ada di ayat tersebut, maka kelak kita akan menjadi bangsa yang hebat. Dan hal itu sudah terbukti. Bagaimana dulu kita melihat sejarah Arab jahiliyah, dikatakan di dalam buku Sirah Umar bin Khattab membahas bagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah terdahulu itu tidak memiliki alasan untuk bersatu. Ya, bayangkan.
Jadi orang-orang Arab jahiliyah dahulu itu tidak memiliki alasan untuk bersatu. Mencari alasan apapun wangel untuk bersatu. Itu orang Arab jahiliyah. Kenapa? Karena di kehidupannya untuk bertahan, mempertahankan hidupnya, mereka kadang harus merampok satu kabilah dengan kabilah yang lain. Kalau ada satu kabilah selesai merampok kabilah atau bani yang lain, maka setelah merampok mendapatkan hasil rampasan tadi, mereka juga deg-deg harus bersiaga. Jangan-jangan kita kembali diserang. Ketika mereka tidak mampu untuk menyerang kelompok yang lain karena merasa lemah, apa yang mereka lakukan? Sampai menyewa suku yang lain untuk membalas dendam. Terus seperti itu, sehingga sampai dikatakan alasan apa yang bisa digunakan untuk bersatu? Itu di zaman jahiliyah. Namun kita bisa membayangkan Islam tiba-tiba membaliknya. Ketika kemudian disatukan dalam Islam, dikatakan tidak punya alasan untuk berpisah. Tidak ada alasan untuk berpisah. Mencari-cari alasan untuk berpisah tidak ada. Jangan bayangkan. Dari yang dulu begitu dahsyatnya bertengkar, pertikaian dan pembunuhan, penjarahan, tiba-tiba dengan Islam semuanya berubah. Tatanan masyarakatnya berbeda. Ini yang juga mengajarkan kepada kita ketika kemudian kita mengamalkan apa yang tertuang di dalam Al-Quran, sampai dikatakan terkait dengan egoisme, zakat, dan sedekah. Bapak Ibu, zaman jahiliyah dulu, jika ada orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, itu bentuknya adalah satu, kasihan, bentuk kebaikan hati. Yang kedua, bentuknya adalah riya, supaya dilihat orang lain. Apa yang dilakukan dengan memberikan orang lain, orang yang tidak mampu diberi sesuatu, atau seseorang diberikan sesuatu, tidak ada yang lain kecuali satu, memang orangnya baik, merasa kasihan. Dan yang kedua, dia ingin dilihat orang lain kehebatannya. Namun ketika Islam datang, jangan bayangkan, tidak pernah ada di zaman itu seseorang yang memiliki harta wajib untuk memberi orang yang tidak mampu. Jika dia tidak melakukannya, di dalam agama tersebut dosa. Dan itu tidak pernah ada. Zakat misalnya, kita ini orangnya baik hati atau tidak, selama kita mengaku beriman, mengaku Islam, zakat harus kita tunaikan. Kasihan atau tidak kasihan, dilihat orang atau tidak dilihat orang, zakat harus kita tunaikan. Dan itu belum pernah ada di zaman sebelumnya, yang membuat banyak orang terheran-heran. Ada ternyata agama yang mengajarkan seperti ini. Bukan bentuknya kebaikan hati saja, tetapi bentuknya adalah wajib bagi mereka yang memeluk agama tersebut, yaitu Islam. Kita bisa bayangkan hari ini ketika kemudian orang-orang yang biasanya memberi itu karena bentuknya yang seperti saya sampaikan tadi. Misalkan ada penyair yang setor syairnya memuji-muji orang yang kaya tersebut, diberikan harta. Namun di sisi yang lain orang-orang yang lemah, lebih-lebih anak-anak, kenapa terkait dengan anak yatim itu banyak dimunculkan di dalam Al-Quran. Sejarah tentang anak-anak yatim yang dizalimi itu sangat banyak. Kenapa kemudian urusan dengan wanita di dalam Islam begitu dimuliakan, sampai ibu disebut 3 kali penghormatannya? Karena kita melihat di zaman jahiliyah begitu tidak berharganya wanita. Kita pernah mendengar bentuk-bentuk pernikahan pada zaman ini. Kalau laki-laki itu kaya, dia bisa punya banyak istri, tidak terhitung dan dimanapun.
dan hanya didatangi ketika lewat. Kita bisa bayangkan kalau di Indonesia misalkan jangan ada bisnis di Kalimantan, punya istri di Kalimantan, setelah selesai sudah pulang. Nanti kalau ada proyek lagi di Kalimantan baru datang. Kalau tidak. Dan itu hal yang biasa di zaman jahiliyah. Bahkan ada satu wanita itu milik satu laki-laki dalam sebuah keluarga. Kalau di tenda ada tongkat yang berdirikan di depan pintu tenda tersebut, itu artinya ada salah satu dari keluarga ini yang sedang melaksanakan haknya terhadap wanita tersebut. Kita insya Allah tidak asing di Indonesia ini dengan pada walimah yang punya satu istri, ya, pada walimah. Jadi satu perempuan punya 5 suami, ya. Mohon dikoreksi jika salah, tidak begitu hafal saya cerita wayang. Dan ketika misalkan ini ada 5 orang, ini bagiannya si A hari ini, hari Senin ini bagiannya si A, maka diberi tanda itu. Ada orangnya itu berarti, yang lain tidak mau masuk. Nah suatu hari, nah ini tercatat loh dalam sisirah, dalam sejarah. Tercatat suatu hari yang punya wanita ini ngumpul semua, tapi kok tiba-tiba ada tongkat di depan tenda. Pertanyaannya itu siapa ini? Maka apa yang dilakukan secara hukum jahiliyah pada waktu itu? Dibunuh. Siapa yang dibunuh? Wanitanya. Begitu tidak berharganya wanita. Nah ini yang kemudian oleh Islam merasa heran orang jahiliyah. Agama ini kok aneh. Wanita dimuliakan bahkan dapat waris. Dulu seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya, maka anak pertamanya, ketika anak pertama ini laki-laki, berhak apapun. Jangan ingat bagaimana raja zaman dulu. Mungkin zaman sekarang juga sama. Misalnya, raja punya ratu, ya. Rajanya ini meninggal. Apakah ratunya yang memimpin? Ketika rajanya ini punya anak laki-laki, maka yang naik tahta adalah anak laki-laki. Kemudian istri bapaknya jadi apa? Harus nganut aturan rajanya, bahkan dalam cara yang kecil. Padahal ini adalah ibu kandungnya. Ya seperti itu gambarannya. Namun hari ini ibu ya ibu di dalam Islam. Walaupun banyak sekali kejadian tidak beradab yang terjadi di negara kita dan mungkin di sekitar kita. Oleh karena itu adab ini menjadi hal yang luar biasa yang harus kita jaga ketika kita ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan dengan yang saya fotokopikan. Kita mulai dari tafsir surah Al-A'raf ayat ke-28, surat ke-7 ayat ke-28. Baik, kita mulai dari ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sungguh Allah tidak pernah menyuruh berbuat fahsya, berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak tahu kamu ketahui? Dan di sini kaitannya kebiasaan orang-orang jahiliyah melaksanakan tawaf
berkeliling Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Kenapa mereka melakukan dalam keadaan telanjang walaupun waktunya dibedakan? Laki-laki itu tawafnya siang hari, perempuan tawafnya malam hari. Dan kenapa dalam keadaan telanjang? Karena merasa bahwa apa yang dia pakai, pakaian yang dia kenakan itu tidak suci, tidak bersih, kecampuran sesuatu yang dilarang, diperolehnya dengan cara yang tidak baik, macam-macam. Dan mereka merasa suci, merasa bersih itu ketika dalam keadaan telanjang. Itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan ketika mereka ditanya, kenapa aku melakukan itu? Sekat mbah-mbah biyen yo ngono iku wis. Dari nenek moyang dulu juga sudah seperti itu. Dan nenek moyang dari siapa? Perintah Allah. Jadi jangan salah paham. Mereka mengatakan demikian, tetapi dibantah. Sebagaimana di dalam ayat itu bahwa Allah tidak pernah memerintahkan hal demikian. Dan kita juga diingatkan Bapak Ibu, Rasulullah mengingatkan kita, para sahabat pun mengulanginya, mengingatkan. Ada banyak kegiatan jahiliyah yang oleh ulama itu didata, dituliskan dalam satu kitab. Kekhawatirannya apa? Kekhawatiran kita adalah di zaman saat ini yang Islam sudah kita kenal baik, ternyata perbuatan kita masih perbuatan orang jahiliyah. Itu yang dikhawatirkan. Saya membaca artikel yang tidak menyenangkan. Kita hari ini, Bapak dan Ibu, ada dalam kehidupan antara Iran dan Israel. Ya. Rame Iran dan Israel saling tembak. Kita bisa bayangkan jenengan ketika di depan sedang duduk-duduk, yang lewat bukan helikopter, bukan pesawat terbang, tapi rudal. Jangan bayangkan. Loh, Iran nembak lewat atas kita, bayangkan. Lalu kemudian kita juga ingat Palestina, bagaimana sulitnya makanan masuk, bagaimana sulitnya bantuan masuk. Dan hari ini kita juga kelak akan ditanya, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Terhadap nikmat yang kita peroleh hari ini, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ketika kita membaca kelanjutannya, apa kaitannya dengan ayat 31, yaitu terkait dengan Baitullah, terkait dengan Baitullah. Insya Allah kita tidak asing dengan surat Al-Fil, Alam Taro. Kita melihat pasukan gajah itu dihancurkan oleh Allah ketika mereka akan menghancurkan Ka'bah. Kita menyebut Ka'bah itu Baitullah. Masjid ini sebutannya juga Baitullah. Oleh karena itu ulama mengingatkan kita kehati-hatian kita di masjid. Jangan sampai kemudian kita melakukan kerusakan di masjid, atau sengaja ingin merusak masjid, mengotori masjid, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kehidupan kita karena kesalahan kita yang sengaja kita lakukan di masjid, apapun bentuknya. Itu kehati-hatian kita. Nah, ini yang menjadi pelajaran berharga kita, Bapak dan Ibu, ketika kemudian hari ini kita berada di masjid. Nah, artikel yang saya sebut tidak menyenangkan ketika dibaca itu, sampai-sampai mereka menyebutkan di zaman jahiliyah dulu sulit sekali mencari alasan untuk bersatu, dan hari ini terjadi. Persatuan itu tidak terjadi di kalangan orang-orang Arab. Kita tahu bagaimana ketika hari ini seperti sendiri-sendiri,
Qatar, Jordania dan lain sebagainya, Arab Saudi, seperti sendiri-sendiri begitu. Di sisi yang lain, antara orang Arab dengan non-Arab itu juga sulit sekali mencari kata untuk bersatu. Jadi sesama orang Arab, sesama bangsa Arab sendiri sulit mencari persatuan. Kemudian antara orang Arab dengan non-Arab juga sulit mencari persatuan, padahal mereka ini sama-sama Islam. Bahkan sampai-sampai Bapak Ibu, di artikel itu disampaikan, bahkan hari ini kita akan menemukan fatwa-fatwa, ini tidak keseluruhan tapi kasuistis ya, menemukan fatwa-fatwa, walaupun fatwa itu dikeluarkan oleh orang yang berilmu, orang yang kredibel, tapi dia bukan orang Arab, maka seolah-olah fatwa itu nyaris tertolak. Jadi walaupun ini kredibel dari ulama, tapi dia bukan orang Arab, seolah-olah bahwa fatwa itu tertolak. Sampai seperti itu. Sehingga dalam hal ini pun sulit sekali mencari persatuan umat Islam. Oleh karena itu kita diingatkan persatuan umat Islam Bapak dan Ibu diantaranya dikoordinasikan di masjid, berawal dari masjid. Oleh karena itu hati-hati terhadap godaan setan. Justru pertengkaran itu muncul dari masjid, hati-hati. Kita butuh sekali di masjid itu mengamalkan adab-adabnya agar menjadi baik kehidupan kita, baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Harapannya demikian. Di sini kita diingatkan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak-anak Adam, ini artinya sebutan ini berbeda dengan di surat Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini sebutannya Bani Adam, artinya ini jauh lebih luas. Karena kita ini adalah keturunan Nabi Adam. Kita diingatkan, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Di sini kita akan dikenalkan dua adab. Yang pertama adab berpakaian. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disampaikan, atau kita mengenalnya dengan tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ayat yang mulia ini berisi bantahan, penentangan terhadap kaum musyrikin yang mereka memiliki adat atau kebiasaan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang dan tidak berbusana. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i dari sahabat Ibnu Abbas bahwa beliau mengajarkan mereka kaum musyrikin senantiasa melakukan tawaf di Baitullah dengan keadaan telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Kaum laki-laki melakukannya di siang hari, sedangkan kaum perempuan melakukannya di malam hari. Ada yang menyebutkan kenapa perempuan di malam hari, agar tidak begitu nampak. Tapi ternyata banyak juga yang sengaja untuk dengkit. Dalam sejarah itu begitu. Walaupun sudah dijaga oleh orang-orang yang merawat Mekah pada waktu itu, orang-orang kafir Quraisy, tapi di satu sisi pembesar-pembesar kafir Quraisy itu banyak untuk dengkit wanita ya pada peristiwa tawaf itu. Jangan bayangkan itu kondisi Baitullah pada waktu itu sebelum Islam. Berdasarkan ayat ini, secara pemaknaan ini menjadi dasar adanya sunnah atau anjuran untuk berhias diri setiap kali hendak ke masjid, terlebih pada saat hari Jumat dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu mengenakan parfum atau wangi-wangian juga termasuk bagian az-zina. Zina dapur artinya berhias diri serta bersiwak atau membersihkan gigi.
Di antaranya kenapa hal itu menjadi penting, berharap bahwa ketika kita berada dalam satu majelis, tidak sampai teman duduk kita atau sebelah kita ketika melaksanakan sholat itu terganggu dengan hal kecil apapun yang kita lakukan. Bau badan kita misalnya, ketika sholat dia bau, pasti terganggu. Bau mulut kita ketika sholat. Oleh karena itu, ketika kita akan hadir di masjid, diantaranya tidak dibenarkan kita memakan sesuatu yang baunya menyengat, gitu. Pete, durian misalnya. Karena tidak semua orang suka durian juga, walaupun mungkin mayoritas orang Indonesia suka durian. Ya. Karena ada juga teman saya itu yang belum makan durian, baunya belum ketemu. Lihat duriannya itu sudah mongkok, sudah mual, baru lihat durian, belum baunya. Nah di sini kita tidak tahu siapa di sebelah kita ketika sholat. Oleh karena itu tidak melakukan hal yang bisa mengganggu seseorang yang sholat, apapun itu bentuknya. Nonton, ada saudara kita yang pilek saja ketika kita sholat, terganggu apa? Terganggu, pilek itu Pak. Apalagi yang lain. Sehingga ketika sholat sekali lagi kita berusaha melakukan hal yang tidak mengganggu. Ketika kita melaksanakan sholat, kok sebelah kita itu tidak bisa tenang sedekapnya, gugur-gugur misalnya, bolak-balik gugur-gugur atau yang lain, itu saja kita terganggu. Dan akhirnya kita bisa tidak fokus, malah batin. Di sholat capopo, bisa begitu. Batin kita bisa begitu. Karena kelas kita ini Bapak Ibu, ketika sholat digigit nyamuk terasa gatal. Kalau sahabat dulu kan, ketika sholat kena panah tidak terasa, ya. Bahkan panah akan dicabut itu minta izin sholat agar tidak terasa. Nah kita ini kan kebalik. Umat Muslim akhir zaman ini kan dicopot nyamuk atau kukur-kukur bolak-balik. Ini kita berusaha agar tidak mengganggu saudara kita. Kaum musyrikin Quraisy dan sebagian Arab jahiliyah meyakini bahwa pakaian yang mereka kenakan telah ternodai oleh dosa karena telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mereka anggap penuh dengan maksiat. Oleh karena itu menurut mereka tidak pantas memasuki Baitullah melakukan tawaf kecuali dengan pakaian yang suci. Namun karena mereka merasa tidak memiliki pakaian yang suci, maka mereka melepas semua pakaian dan tawaf dalam keadaan telanjang sebagai bentuk penyucian diri. Ini adalah keyakinan mereka. Sehingga Bapak dan Ibu ulama mengingatkan, ketika di masjid pakailah pakaian terbaik, yang paling pantas, bahkan ada yang menambahkan yang paling halal yang kita peroleh. Ini terkait dengan pakaian. Tidak ditentukan modelnya seperti apa, namun sekali lagi yang layak ketika hadir di masjid. Yang selanjutnya adab terhadap makanan dan minuman. Bapak dan Ibu tadi saya sampaikan terkait dengan Gaza, Palestina. Begitu sulitnya mendapatkan makanan. Bahkan diinformasikan di sana ada makanan, warga ngumpul datang ambil makanan, dibom. Begitu mengerikannya Israel ini. Sehingga bagi kita hari ini kita diingatkan, saya berikan dua contoh hadis bagaimana Rasulullah SAW kaitannya dengan makanan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Yaqub an Abi Hazim qala sa'altu Sahl bin Sa'd faqultu hal akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakiya. Aku bertanya, aku bersoal. Jadi Sahl bin Sa'id ini bertanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ketika makan gandum, apakah itu gandum yang bersih, yang halus, maksudnya begitu.
Faqala Sahal ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadiya min khaynab da'athahu Allah hatta qabadahu. Sahal lalu menyampaikan, aku tidak pernah melihat Rasulullah, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus sampai beliau wafat. Beliau itu makan gandum yang diayak, artinya makan gandum yang lembut. Ketika gandumnya kasar, artinya ketika dibuat masakan rotinya roti yang kasar. Qala faqultu hal kanat lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil. Lalu apakah di zaman Rasulullah itu tidak ada ayakan, atau Rasulullah tidak punya ayakan untuk mengayak gandum agar lembut? Qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhulan min khaynab ta'athahu Allah hatta qabadahu Allah. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat ayatan sejak Allah mengutusnya hingga mewafatkannya. Qala kuntu kaifa kuntum ta'kuluna sya'ira ghaira mankhul. Lalu bagaimana kalian memakan gandum sebelum ghairu mankhulin, sebelum diayak? Qala kunna nadkhanuhu wa nanfuhuhu fayatiru marqa. Kami menumbuknya tanpa diayak, kemudian meniupnya. Ya, ditampeni. Wa ma baqiya farrainahu fa'akalna. Dan kemudian yang tersisa dari ayaan atau dari tiupan itu kami basahi, kemudian kami memakannya. Jadi kita melihat bagaimana Rasulullah, banyak penjelasan sahabat ataupun di hadis yang lain, Abu Hurairah itu seringkali menangis ketika melihat makanan yang enak. Kenapa? Ingat Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memakan makanan seenak ini. Demikian para sahabat, teringat Rasulullah. Hari ini Bapak Ibu kita, hampir-hampir kita tidak menemukan di Indonesia ini orang sakit karena kurang makan. Itu kecil sekali. Yang banyak hadir di rumah sakit itu orang yang sakit karena kelebihan makan. Nah, itu. Ada teman dokter itu yang cerita begini. Sebenarnya tubuh kita ingin makan apa, itu bisa dilihat dari kondisi gigi kita. Kenapa Allah menjadikan gigi kita semakin bertambah usia, gigi kita renggang, gigi kita oklak-aklik, goyang. Itu diantaranya adalah tanda atau kode pada tubuh kita tidak boleh banyak makan yang keras-keras. Diantaranya adalah daging. Nah, itu kode sebenarnya. Tapi seringkali kita kan nggak apa-apa, obatnya jono, andalannya kan obatnya jono. Oleh karena itu kita diingatkan di hadis di lembar kedua terakhir, sumber riwayat Imam Al-Bukhari, kitab jual beli, disunnahkan menakar makanan yang dijual, walaupun penjelasan hadisnya jauh lebih luas. Haddatsana Ibrahim bin Musa, haddatsana Al-Walid an Khalid bin Ma'dan an Miqdam bin Ma'di Karim radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kilu ta'amakum yubarak lakum. Kilo seperti kata kilo. Mungkin ini kata kilo awalnya dari kata kilo, artinya takar. Kilo timbang atau takar makanan kalian, niscaya kalian diberkahi. Yang pertama, bab ini terkait dengan keadilan ketika berdagang. Jika belinya 1 kilo, maka barang yang diberi harus 1 kilo. Tidak boleh mengurangi takaran. Kalau kita jualan melebihkan, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau mengurangi, tidak boleh.
atau dalam bentuk yang lain, mencurangi makanan yang harusnya layak kita makan, layak dimakan orang lain, namun supaya dapat keuntungan lebih tinggi, bahan yang bukan bahan makanan pun dimasukkan, atau daging yang tidak baik untuk olahan dimasukkan. Nah, ini termasuk dari dia tidak melakukan takaran itu dengan baik. Di sisi yang lain, menakar ini juga bermakna Bapak dan Ibu lebih luas. Menakar makanan yang kita makan artinya memperhitungkan yang masuk ke tubuh kita itu baik atau tidak. Itu mencukupi kebutuhan kita atau berlebihan. Itu kita perhatikan. Di sisi yang lain kita juga diingatkan agar menakar supaya tidak membuang-buang makanan, Bapak. Kita perhatikan yang di kulkas kita. Sudah berapa lama makanan di kulkas? Nunggu kadaluarsa, akhirnya dibuang. Berapa sering kita melakukan demikian? Maka oleh ulama disampaikan kita harus menghitungnya. Makanan ini untuk hari ini cukup tidak? Kalau sudah cukup, dikhawatirkan kadaluarsa, maka sampaikan makanan ini kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan kemudian karena ditumpuk dipangan menit ternyata dibuang karena lupa. Nah, ini berapa banyak atau berapa kali kita membuang makanan? Ini menjadi perhatian kita juga. Ternyata sudah Islam. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan sedikit beberapa keterangan atau penjelasan ulama dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, misalkan dari Imam Hasan Al-Basri. Ada sebuah penduduk desa yang Allah beri kelapangan dalam masalah rezeki. Ada yang menyebutnya ini adalah Bani Israil. Karena begitu banyaknya makanan, melimpahnya makanan, bahkan makanan itu dibuang-buang. Bahkan sampai mereka melakukan istinja dengan makanan. Jangan bayangkan, saking berlimpahnya makanan. 1 bulan yang lalu saya ceritakan bagaimana orang-orang Romawi ketika makan, begitu banyaknya makanan. Dan ini Bani Israil karena makanan yang melimpah sampai dibuang-buang, istinja pun sampai dengan makanan. Lalu apa yang akhirnya terjadi? Akhirnya Allah kirimkan penyakit lapar hingga mereka makan makanan yang mereka pakai untuk istinja. Ini kehati-hatian kita. Kita tidak berharap dengan kesombongan kita terkait membuang-buang makanan. Kalau Allah menghukum kita dengan kelaparan, kita tidak berharap kekeringan. Sehingga Bapak dan Ibu kaitannya dengan hal ini mengingatkan lagi sulitnya saudara-saudara kita di Gaza, Palestina untuk mendapatkan makanan. Sementara di negara kita di Indonesia ini begitu banyak variasi makanan dengan segala bentuk kenikmatannya. Kita perhatikan, kita takar sejauh mana kebutuhan kita terhadap makanan. Jika dianggap ini nanti jadi takdir, mubadir istilah kita, maka kita berikan kepada saudara kita yang lain yang membutuhkan. Ini 2 hal. Yang pertama pakaian, perhatikan pakaian kita ketika ke masjid. Di luar masjid pun kita perhatikan. Kemudian terkait dengan makanan dan minuman. Insyaallah ini 2 adab yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.